Nah, mungkin agak mendasar sedikit Ustaz ya. Sebenarnya munculnya ide untuk menentang lembaga pernikahan tuh kenapa ya Ustaz ya? Nah, ini disebabkan karena orang itu sudah percaya dengan sekulerisme ya. Percaya dengan pemisahan agama dari kehidupan. Jadi mereka ingin jangan sampai ada aturan-aturan agama yang masuk ke dalam kehidupan mereka, termasuk dalam lembaga pernikahan. Lalu diteruskan dengan gagasan feminisme, ya, emansipasi yang datang dari ideologi sosialis komunis sebetulnya, di mana mereka kan tidak menginginkan adanya kelas-kelas dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau misalkan sekarang ini kan ada kelas majikan, kelas buruh, kaum feodal, ya kaum petani, proletar, begitu ya. Nah, dalam pernikahan mereka melihat nih ada kelas nih, ada kelas suami sebagai pemimpin, ada kelas istri sebagai bawahan begitu. Jadi ada majikan bawahan. Maka mereka menginginkan supaya konsep pernikahan itu direformasi ya, diubah, nggak ada kelas-kelas seperti itu, ngurus anak sama-sama, ya nafkah juga sama-sama seperti itu. Termasuk lebih ekstrem lagi, mereka ingin membubarkan lembaga pernikahan karena dianggap menciptakan kelas-kelas tadi dan menciptakan penindasan kepada orang-orang yang hidup dalam pernikahan. Nah, selama ini masih terus bercokol ya, maka ya akan terus muncul orang-orang yang menentang pernikahan. Sayangnya memang kaum muslimin banyak yang tidak sadar bahwa kehidupan sosial mereka sudah dirusak nih dengan landasan sekulerisme, dengan paham feminisme, ya paham emansipasi, sehingga tidak sedikit di antara kaum muslimin juga setuju dengan konsep-konsep ini dan ingin melakukan ya dekonstruksi, ya, jadi ingin mengubah sistem pernikahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, bisa memberikan sedikit tips nggak Ustaz? Bagaimana cara merawat pernikahan kita itu sehingga tidak sampai terjadi konflik, apalagi terjadi penindasan nih Ustaz? Mau nggak mau kita harus melandaskan pernikahan itu kepada iman ya. Jadi kalau kita menikah itu bukan sekedar cinta, tapi karena dorongan iman gitu ya. Kalau cuma sekedar cinta, akan ada satu keadaan di mana rasa cinta itu bisa pudar. Ya. Karena kita lihat, oh ternyata suami saya kekurangannya nih. Banyak kurangnya daripada iya, benar gitu kan. Suami saya banyak pendapatan tapi sedikit pendapatan kan begitu ya. Istri saya juga ada banyak kekurangannya nih gitu kan. Nah, tapi kalau dorongannya iman, maka yang muncul adalah apa? Itu perasaan kita ingin terus menjaga hubungan dengan dia dengan segala kekurangannya. Kita gak melihat misalkan suami banyak kekurangannya, misalkan nafkahnya tidak seperti yang diharapkan ya. Misalnya kok kita udah berapa tahun nikah belum punya rumah sendiri ya, masih numpang di rumah orang jadi kontraktor misalkan begitu ya. Atau misalnya wah suami saya kok nggak romantis kayak yang di sinetron gitu ya. Tidak membawakan bunga. Suka kirim bunga gitu kan. Ya karena suaminya memang pedagang bunga, masalahnya itu ya. Atau kok istri saya begitu ya, masak aja nggak becus, pengennya beli mulu ke warteg begitu ya. Ya kalau dorongannya sekedar cinta itu bisa pudar, tapi kalau dorongannya iman, maka sikap saling menerima, saling menutupi kekurangan itu akan muncul, sehingga tercipta keseimbangan ya, dan saling mengerti. Itu yang paling penting. Dan yang kedua harus memahami syariat pernikahan di dalam Islam. Kalau itu nggak dipahami, wah pasti akan berantakan rumah tangga itu. Oke, pendengar yang beriman, itu tadi pembahasan kita dalam rubrik Bukan Pernikahan Cinderella. Bagi Anda yang ingin bertanya, memberikan saran atau sekedar kritik, Anda bisa berkirim surat langsung ke radio kesayangan Anda ini, atau Anda bisa berkirim SMS ke 0856 9492 4411, atau Anda juga dapat berkirim email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, serta info-info lainnya, Anda dapat menghubungi kami di www.mediaislamnet.com. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan produk-produk dari Media Islamnet, Anda juga dapat menghubungi kami di www.galerimin.com. Saya Ahmad Ansori dan seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah setia mengikuti acara kali ini, dan juga kepada Ustadz Iwan Januar, Sarjana Ilmu Komunikasi. Sama-sama. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh pada kesempatan kali ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota yang Anda cintai ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.